Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada saat pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih berikan kesehatan kepada kita. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita. Kita jemput Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri. Mari kita puji Tuhan.
membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Untuk itu kami perlu Engkau yang tidak terbatas, yang selalu menopang kami, yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi, Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, satu kesempatan yang indah masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu menemukan Engkau di dalam ibadah pada saat pagi hari ini, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan mengarahkan kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa ini, biarlah kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Berikan hati kami, hati yang penuh dengan sukacita ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami menyiapkan hati kami ketika firman boleh disampaikan, boleh mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan, Kau sucikan kehidupannya, dan kuasa Roh Kudus-Mu boleh melengkapi di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, melindungi, sertai mereka semuanya, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin berebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Mau merasakan berkat Tuhan panjang malam dan pimpin Tuhan. Lemas lemas. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kita sepenuhnya, jiwa kita. Mari kita memuji Tuhan.
jadikan Yesus kekasih jiwa kita. Dan kita menuntut kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Biarlah Yesus menjadi alasan dalam kehidupan kita. Biarlah dalam setiap langkah pribadi kehidupan kita dapat memancarkan Yesus dalam kehidupan kita, dapat menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari undang Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, untuk membimbing kita. Biarlah Roh Kudus itu menjadi kekuatan kita untuk melangkah sesuai dengan firman. Satria
Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya minta Bapak Nur Wakil untuk ke depan, memimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati, menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini, yang akan memotivasi hidup kita, menuntun kita, memimpin kita di tengah dunia yang semakin gelap saat ini. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan sembah kami naikkan ke hadirat Engkau Bapa. Oleh karena anugerah Bapa, di dalam kesempatan yang indah ini kami boleh memuji, menyembah, menyanjung, puja, mengagungkan nama Engkau sebagai ucapan syukur kami pada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami persembahkan kiranya boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan Yesus senantiasa kami mulia. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sementara hamba-Mu akan menerima kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan sucikan hati pikiran kami, pendengaran kami, layakkan kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar, oh Tuhan, menyampaikan firman-Mu urapi dengan kuasa Roh Kudus. Bukakan rahasia firman, supaya setiap firman yang disampaikan hamba-Mu benar-benar boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus dan berikan hikmat sehingga firman benar-benar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Eri Pratomo. Jangan lupa. Ya, puji Tuhan, sampai seringnya bertemu gitu ya. Ya, puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Halo, selamat pagi. Terima kasih banyak. Sudah lama setahun lebih nggak ketemu kita. Dan atas anugerah Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya mulai dengan kesaksian ini. Kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama, tentu kita bersyukur bahwa dalam musim pandemi ini keluarga kami, saya, istri saya, dan Lisa sudah dalam keadaan sehat. Lisa tidak ikut hari ini, dia ujian, yang ikut itu temannya saya. Yang kedua, bersyukur bahwa dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke tempat ini, Tuhan berikan anugerah keselamatan. Dan kita berdoa supaya Tuhannya Jakarta Tuhan memimpin kami. Yang ketiga, anak saya Daniel kemarin kena COVID dan puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Itu bersama-sama Manini ya, Manini juga kena COVID. Kalau anak saya OTG, kalau Mbak ini semakin dirawat, dan kedua-duanya atas kemurahan Tuhan diberikan kesembuhan luar biasa. Baik, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Karena pandemi kami dapat menemukan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami semua, diamkanlah suara hati kami, suara pikiran kami, kecuali suara Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kalau tidak itu kami dipimpin Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Roma
Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 1 saja sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Silakan Mas Joko membacakan. Roma pasal 6 ayat 1 sampai selesai. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu dalam dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Terima kasih, Mas Joko. Saudara, masih berkaitan dengan Paskah, kita baca di dalam Roma tadi. Ini masih berkaitan dengan Paskah yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Saudara, kira-kira kesan apa yang Anda bisa lihat dari video klip tadi, Mas Joko? Kira-kira pesannya atau video klip tadi ingin bicara apa sih? Terus pakai mic Mas supaya dengar. Yang saya tangkap adalah berbicara tentang keselamatan, dan keselamatan itu harus melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara, ada pesan yang ingin disampaikan tadi yang disebut Mas Joko, keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus. Yang lain adalah dosa itu kan mengakibatkan kematian, mengakibatkan keterpisahan kita dengan Allah. Jadi ada jurang yang besar, dan manusia berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan dengan berbagai cara. Dengan perbuatan baik tidak bisa menyangkut Tuhan. Dengan taat beragama tidak bisa juga. Dengan ilmu pengetahuan tidak bisa juga. Yang bisa mempersatukan, mempersekutukan kita yang berdosa ini dengan Allah hanya salib Kristus. Itu pesan yang ingin disampaikan. Jadi hanya salib Kristuslah yang bisa mempersekutukan kita ini dengan Tuhan.
kita ini dengan Allah, bukan yang lain. Hanya Dia. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak bercacat celah. Dia satu-satunya yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Mau yang ganteng, yang setengah ganteng, yang cantik, yang setengah cantik sama saja. Yang kaya, yang miskin, semua orang berdosa. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah, gitu kan? Di dalam kitab Roma dikatakan semua orang berdosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan salib Kristus. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan dalam peta. Bayang ini bisa diputar di sekolah itu. Ini kan sebenarnya bukan videonya kan, klipnya betulnya video permainan ya. Jadi itu saya kasih ke Pak Pendeta Komunis, bisa dipakai menjelaskan pada anak-anak sekolah. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan manusia. Baik, kita mulai. Akan berkeras. Soalnya pelan. Jadi saudara, hidup ini adalah satu peperangan. Jadi kehidupan kita ini diumpamakan sebagai peperangan. Oleh karena dosa itu mengintir kita dan melawan kita. Dosa itu selalu akan berusaha mencari kelemahan-kelemahan kita. Di mana kelemahan-kelemahan kita dosa masuk. Jadi kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, selalu hidup di dalam Tuhan, supaya dosa tidak bisa masuk. Jadi kalau dosa itu begitu aktif, begitu kejam, sangat berbahaya, kita juga harus aktif. Kita juga harus aktif untuk melawan dosa itu, meninggalkan segala dosa itu. Saudara, jadi dalam istilah sepak bola modern itu dikenal dengan total football. Pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Itu maksudnya. Jadi kita menyerang juga, jangan pasif. Jadi kita menyerang supaya dosa itu tidak berkuasa lagi. Jadi setelah orang itu menerima Kristus, maka Roh Kudus akan dimateraikan di dalam hidup dia. Kita tidak terlena di dalam keadaan itu. Kita harus terus berperang sampai Tuhan panggil kita. Dosa akan selalu berbahaya. Seringkali kalau ada orang yang berbuat salah atau orang yang berbuat dosa, dia mengatakan begini, saya kan manusia berdosa, jadi boleh dong buat kesalahan. Tapi harus diingat, kita itu sudah ditebus, kita itu sudah diselamatkan. Tubuh kita adalah bait Allah. Anggota-anggota tubuh kita harus kita serahkan kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Kayak gitu bacaan tadi. Jadi kalau kita melihat dari hal ini, maka dosa itu mengakibatkan kematian, keterpisahan dengan satu orang, yaitu Adam. Itu adalah pintu masuknya dosa. Dengan satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, kita dapat dibebaskan dari dosa. Jadi satu orang kita berbuat dosa, yaitu Adam, kita menjadi orang berdosa. Tapi satu orang, yaitu Yesus Kristus, hanya Dia satu-satunya, yaitu domba yang tidak tercatat celah itu, Dialah yang menyelamatkan kita. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Nah, di dalam pengertian bahasa Yunani, istilah dosa itu ada beberapa hal. Yang pertama di sini dikatakan hamartia. Hamartia itu pelanggaran atau perbuatan salah. Lalu yang kedua adikia, kejahatan atau kelaliman. Yang ketiga adalah anomia,
menentang hukum Allah. Yang keempat adalah apistia, ketidakpercayaan. Jadi di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, istilah dosa itu muncul dalam 4 kata ini. Jadi segala jenis jadi dosa adalah segala jenis kejahatan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, kepada Allah, dan pelanggaran kita kepada Allah, pemberontakan kita kepada Allah. Kita ingin selalu melawan Allah. Segala jenis pelanggaran, segala bentuk kejahatan dan kelaliman itu dosa. Dan upah dosa adalah, Bapak tahu upah dosa itu apa? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian, keterpisahan dengan Tuhan. Selanjutnya, klip selanjutnya. Nah, hidup itu adalah pilihan. Saya bertanya kepada Pak Nur, apakah ada orang itu netral atau abstain? Hidup itu ada pilihan, hidup dalam dosa atau hidup dalam Kristus. Apa ada orang yang abstain? Kalau itu saya abstain, saya nggak ikut pilihan dua hal itu. Apa ada, Pak? Jadi Bapak sekalian, tidak ada seperti Pak Nur setuju sekali bahwa tidak ada orang yang tidak memilih hidupnya. Jadi cuma dua kemungkinannya. Orang itu bebas dari dosa atau hidup dalam dosa. Orang itu hamba dosa atau hamba Kristus. Jadi tidak ada orang itu di tengah-tengah. Saya nggak hamba Kristus, nggak hamba dosa. Tidak mungkin. Karena sebelum orang itu percaya, dia itu adalah hamba dosa semuanya. Jadi sebelum kita percaya kepada Tuhan, sebelum kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, kita itu adalah hamba dosa. Dan Dialah yang menebus kita dari perbudakan dosa. Dialah satu-satunya yang mampu menebus dari perbudakan dosa. Itu digambarkan dalam Perjanjian Lama adalah ketika bangsa Israel ditebus dari perbudakan Mesir. Allah menyelamatkan, Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian. Itu lambang bahwa Tuhan telah menyelamatkan umat manusia. Jadi Bapak sekalian, tidak ada orang itu ada di tengah-tengah. Dia kalau nggak hamba dosa, dia hamba Tuhan atau hamba Kristus, hidupnya dimerdekakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Jadi orang yang bekerja sepenuh waktu bagi Tuhan, seperti Pak Pendeta Penulis maupun seperti Mas Joko yang tidak bekerja sebagai hamba Tuhan seperti kita, semuanya sama. Saya juga begitu, anak saya juga begitu. Hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Siapapun dia harus mempermuliakan hati Tuhan. Apa yang dilakukannya harus mempermuliakan hati Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Terus gambarnya gambar lagi, ada gambar perbudakan, ada gambar Kristus dan sebagainya. Terus hidup yang diperbarui. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, hidup kita diperbarui. Apa artinya hidup kita yang diperbarui? Kalau hidup kita diperbarui, artinya bahwa manusia lama kita sudah disalibkan. Kalau manusia lama kita dulu sudah disalibkan. Jadi kalau saya lihat Yohanes ini, saya melihat Kristus di dalam hidup dia, bukan lagi Yohanes. Yohanes telah disalibkan, kan gitu. Saya lihat Mas Joko itu, Mas Joko kok hidupnya seperti Kristus ya,
luar biasa. Begitu. Jadi kalau kita melihat di antara kita Kristuslah yang muncul karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, bukan Roh Muda. Jadi manusia lama kita sudah disalibkan. Kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. 40 menit ya Pak, Mas. 40 menit nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu mic-nya dimatikan aja Mas. Jadi diperbarui menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kezaliman. Jadi kalau kita itu hidup kita diperbarui Tuhan atau menjadi hidup baru, artinya kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kezaliman atau senjata kejahatan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Tuhan. Nanti saya kasih contoh. Lalu berikutnya, nah, sebelum sana ada, oke. Nah, kita perlu mengingat akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Kenapa kita perlu merayakan Paskah? Kenapa kita perlu mengingat kematian dan kebangkitan Kristus? Nanti siapa namanya? Kematian dan kebangkitan Kristus, kalau kita mengingat, itu adalah fondasi dasar dari kehidupan orang Kristen di seluruh dunia. Di mana-mana fondasi kekristenan itu bukan apa, adalah Paskah. Kematian dan kebangkitan Tuhan. Paskah itu adalah memperingati kelahiran Tuhan. Tapi iman kita itu dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Bahkan Bapak sekalian, kalau kita beribadah ini di hari Minggu ini, dasarnya apa? Kenapa sih kita beribadah di hari Minggu? Kenapa sih? Kenapa kok kamu disuruh ibadah hari Minggu? Terima kasih karena ya untuk karena panggilan Tuhan itu juga. Ya. Jadi kenapa kita beribadah pada hari itu? Karena kita ingin mengingat tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Dikatakan Tuhan. Jadi kita berbakti di hari Minggu bukan supaya masuk surga, tapi kita tetap ada di dalam kerajaan surga. Makanya kita beribadah. Saya ulangi Bapak sekarang. Jadi Mas No itu kalau datang ibadah hari Minggu bukan untuk supaya masuk surga, tapi dia sudah ada dalam kerajaan surga, statusnya sudah menjadi anak-anak Allah. Makanya dia beribadah di hari Minggu. Gitu kan Mas No? Jadi bukan untuk mencari kerajaan surga. Kalau kita berpuasa bukan untuk mencari kerajaan surga, tetapi kita sudah ada di dalam kerajaan surga, maka kita berpuasa. Maka kita beribadah di hari Minggu. Maka kita berjuang mengucap syukur. Begitu pemikirannya, Bapak sekalian. Kenapa kita harus mengingat di hari Minggu, hari Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus? Karena kematian dan kebangkitan memberi pengharapan ada hari esok. Sebab tanya lagi, sebab dia hidup.
Kematian dan kebangkitan Tuhan itu memberi kita pengharapan bahwa hari esok itu ada. Tanpa kematian dan kebangkitan tidak ada pengharapan. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita keberanian. Hidup kita berarti. Kalau tanpa kebangkitan dan tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan, hidup itu tidak ada artinya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, tomorrow itu ada artinya. Jadi kita hidup kita lebih berarti karena Tuhan bangkit di atas kita. Dan ketika Tuhan bangkit, kita dibangkitkan juga. Yang ketiga adalah kenapa kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan, supaya kita berani untuk menjalankan tugas dan panggilan kita. Bukankah kita menerima amanat agung di dalam Matius 28? Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang itu menjadi murid Tuhan. Baptislah mereka dan seterusnya, itu ada di dalam Matius 28. Itu akan memberikan keberanian kepada kita. Para murid itu menjadi berani mati karena ayat ini, karena ada kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka para murid, 12 murid itu mati syahid di berbagai tempat. Thomas meninggal di Pakistan misalnya. Thomas, Paulus, Petrus meninggal dengan kepala di bawah, disalibkan dengan kepala di bawah. Jadi semua orang, para murid menjadi berani memberikan hidupnya bagi Tuhan karena kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Selanjutnya, yang sebelumnya, ya. Di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia lama kita tanggalkan dan manusia baru kita kenakan. Itu ada juga di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 32. Saudara bisa baca di rumah. Itu dalam Efesus pasal 4, 21 dan 32. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, harusnya kita menyalahkan manusia lama. Apa itu? Manusia lama kita dusta, bohongan. Jadi jangan ada dusta di antara kita itu.
kebohongan atau dusta kecil itu juga nggak boleh. Di situ katakan buanglah dusta. Lalu jangan marah sampai matahari terbenam. Jangan marah terus. Jangan geram, istilahnya. Kalau di sini dikatakan jangan mencuri atau membunuh. Jadi yang dulu mencuri, membunuh jangan lagi mencuri dan membunuh. Bahkan dalam khotbah di Bukit Yesus mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu, patut dihukum bersama dengan membunuh. Kenapa begitu ya? Kenapa membenci saudara kita itu hukumnya sama dengan membunuh, sama saja dengan membunuh? Gimana penjelasannya, Bapak sekalian? Kalau saya membenci saudara, maka hukumannya sama dengan membunuh. Jadi kalau kita membenci saudara kita, Bapak sekalian, kita sudah menganggap orang itu tidak ada. Jadi secara rohani orang itu sudah kita tidak anggap ada, walaupun secara fisik orangnya ada. Saya sudah nggak mau nyapa, nggak mau salaman, nggak mau gini segala, nggak mau. Jadi di dalam hati kita orang itu sudah mati. Nah, haknya apa kita kok mengatakan di dalam hati kita orang itu mati? Kan yang punya haknya Tuhan. Tapi kita sudah menolak keberadaan orang itu. Oleh karena itu Yesus mengatakan kalau kamu membenci saudaramu sama saja dengan membunuh. Meniadakan orang itu di dalam hati dan pikiranmu. Kalau saya membenci Pak Pendeta Cornelius, maka saya nggak mau nyapa lagi. Melihat aja, nggak mau lihat motornya aja nggak mau. Oh ini motornya umpar nih, motornya disalah-salahkan, nggak ikut-ikut pada. Jadi lihat bajunya kok merah ya, batik ya. Saya nggak mau. Ini yang bajunya sama dengan dia pasti temannya, pasti gerobalannya. Belum tentu juga, Bapak sekalian. Jadi semua orang yang bergaul dengan dia kita samakan juga. Seperti penyakit kanker yang menyebar kemana-mana, Bapak sekalian. Jadi membenci dikatakan dalam khotbah di Bukit Matius pasal 4, pasal 5 sama dengan membunuh. Jangan mendukakan Roh Kudus. Hidup kita jangan mendukakan Roh Kudus. Itu adalah dosa terbesar, dosa yang tidak bisa dimaafkan. Kegeraman, pertikaian, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi jangan ada fitnah, gosip, kejahatan dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, manusia lama seperti itu harus kita salibkan. Dan saatnya kita mengenakan manusia baru. Apakah manusia baru? Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya hanya digunakan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau menyenangkan hatinya Tuhan, pasti menyenangkan suami, istri, menyenangkan anak, orang tua dan sebagainya. Saling mengasihi. Panjang sahabat, panjang. Seberapa panjangnya sahabat itu? Panjang sekali, 77 dikali 7. Itu sudah berapa? Bukan masa 77 kali 7, tapi harusnya kesabaran kita memang harus panjang, harusnya tidak dibatasi. Bagus sekalian. Murah hati, saling mengampuni, ramah, jangan wajahnya kaku terus. Nanti kalau pulang salaman yang tersenyum, jangan yang apa kita ini, tapi wajahnya masih sama saja seperti wayang. Ditekuk-tekuk. Dan ditunjukkanlah bahwa kita itu bersyukur
sukacita karena Tuhan. Perkataan kita yang membangun, katakan di situ, atau yang memberkati, jangan mengutuk. Jadi dari mulut yang satu ini bisa keluar kata-kata yang memberkati, bisa juga keluar kata-kata yang mengutuk. Pilihlah kata-kata yang memberkati. Dan itu semua kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus. Kalau kita tidak tundukkan hidup kita di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, gambar yang terakhir. Nah ini ada gonggong dan belati. Itu kan dikatakan itu manusia baru dan manusia lama. Mengenakan manusia baru dan mengenakan manusia lama. Itu seperti kepompong dan kupu-kupu. Jadi kepompong, ular, kepompong, kupu-kupu. Jadi metaformosa. Jadi kita harus berubah. Kalau dalam film itu apa ya kan ya? Film anak-anak itu harus berubah. Saatnya kita berubah. Itu apa? Di film yang gambar merah, hijau yang pahlawannya yang hijau merah itu, saya lupa. Ya, Power Rangers. Kita harus berubah seperti Power Rangers. Kita harus berubah. Jangan hanya casingnya saja yang berubah, jangan hanya kulitnya saja yang berubah, tapi dalamnya tetap seperti ular. Itu kan juga ada perubahan kulitnya berubah, tapi dalamnya tetap ular. Jadi jangan sampai hidup kita seperti itu. Luarnya berubah, tapi dalamnya tetap ular. Jadi kita harus berubah. Lalu yang kedua, ilustrasinya tentang pisau atau belati. Pisau itu kalau di tangan koki atau ibu rumah tangga itu bisa menjadi masakan yang lezat, ya kan? Bisa menjadi masakan yang lezat. Tapi kalau koki di tangan orang jahat bisa untuk membunuh. Jadi hidup kita itu bisa juga menjadi senjata kezaliman, senjata kejahatan, dan juga bisa menjadi senjata perang. Tergantung siapa yang di belakang orang itu. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pakai menjadi senjata kebenaran. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada iblis, maka hidup kita akan dipakai menjadi senjata kezaliman atau senjata kejahatan. Jangan sampai. Kan kita sudah ditebus, maka kita menjadi dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi senjata benar. Kita tundukkan hidup kita berikan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Dialah nanti Tuhanlah yang memakai kita. Masih ada sedikit ya? Enggak ya? Apa? Nah, yang terakhir ini contoh di dalam hidup dengan orang Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama, lihat contoh Simpson. Simpson itu ketika ada Roh Tuhan maka luar biasa. Dia bisa menangkap 300 anjing hutan. 300 anjing hutan, Mas. Bayangkan apakah bisa misalnya sampai bisa menangkap 300 anjing hutan, satu aja sudah susah. Jadi 300 anjing hutan lalu ekornya itu ditahan, lalu dikasih obor. Begitu kuatnya, lalu bagian lain juga dia dengan tulang rahang keledai, dia bisa membunuh 1000 orang. Jadi bukan 1 lawan 1, 1 lawan 1000. Luar biasa Simpson. Tapi ketika dia melanggar aturan-aturan yang diberikan Tuhan, maka Roh Tuhan pergi. Dia kehilangan kekuatannya. Dia dicundel matanya, dia dipenjara, dia tidak bisa apa-apa. Jadi Bapak sekarang yang kuat itu siapa? Simpson atau Tuhan? Tuhannya yang kuat. Roh Tuhannya yang luar biasa, yang hebat, yang luar biasa. Roh Tuhan itu ketika tidak ada dalam kehidupan sesat, maka dia menjadi orang biasa saja. Ketika dia bertobat, kan di cerita terakhir itu Simpson bertobat, maka Roh Tuhan ada dalam dia. Dia bisa membunuh 3.000 orang. Jadi pembunuhan terakhir pada orang Kristen itu selama hidup dia yang paling besar. Ketika dia hidup
hidup kembali di dalam Roh Tuhan. Maka Bapak sekalian, hiduplah di dalam Roh Tuhan, hiduplah di dalam Roh Kudus, hiduplah di dalam tuntunan Tuhan, hiduplah di dalam tuntunan Allah, hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyi lagu musik ini. Lili aku, lihatlah hidung nanti. Untuk silakan. Bersembunyi
kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami sangat peduli Tuhan akan kehidupan kami, akan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan di atas kayu salib Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa karena pengorbanan-Mu Tuhan, keselamatan kami Tuhan. Kami seharusnya menjadi manusia-manusia yang binasa karena kasih-Mu Tuhan. Keselamatan kami, Kau pulihkan kembali Tuhan kami Tuhan kepada Allah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sepatutnya Tuhan kami yang harus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, nanti pimpin kami, berarti kami, beri kami kemampuan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gak Tuhan satu nanti Tuhan, kami dapat menerima mahkota yang berjanji. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami serahkan Abamu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati Abamu bersama hikmat-Mu, marifat-Mu. Jika Tuhan Kau berkati kehidupannya Tuhan, rumah tangganya, keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala bersama jemaat, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Evangelis, Bapak Evangelis Heri Pratomo yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus namanya menyembuhkan, syukur di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini. Tuhan sudah menyegarkan jiwa kami, Tuhan sudah menguatkan iman kami, sehingga hidup kami semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sutarmiase, Ibu Yaya, untuk Ibu Mestia. Demikian pula kami menyerahkan untuk Bapak Edi Susanto yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Semuanya ke dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belut Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Sutrisno yang saat ini pergi ke Jogja. Tuhan jaga lindungi serta dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan kembali dengan selamat.
tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkatilah lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Demikian pula serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, berkati dengan hikmat daripada Tuhan, mampu mengerjakan semua tugas kenegaraan dan bahkan boleh membawa bangsa ini lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin Tuhan berkati supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Heri bersama keluarga yang hari ini nanti juga akan kembali ke Jakarta menantikan tugas pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan jaga lindungi sertai dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya apapun, baik kecelakaan lalu lintas, orang-orang jahat, kerewelan kendaraan, boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bila Tuhan berkenan, pertemukan kami kembali di hari-hari yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan pimpin mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat ulang. Mohon